Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini agak lemas, Bu. Udah kelamaan nunggu ya. Alhamdulillah ya. Saya kalau ditunggu saya seneng ya. Berarti ibu-ibu rajin-rajin ya. Kalau dibalik nih bermasalah, ustadznya nunggu, ini. Tapi kalau ibu-ibu yang nunggu berarti tandanya ibu-ibu tuh rajin-rajin, soleha-soleha semua ya. Seneng ngaji ya. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bitta'ati wa ba'dahum bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan natanawalu biha ar-rahmata wal ghufran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi ashrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di rumah yang terbaik ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sangat kita muliakan, pada waktu yang insyaallah penuh berkah, waktu dimana kita sesudah sholat duha ya, menjelang waktu sholat zuhur, kembali Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan mengaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah berikan 4 hal, berarti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuatu yang sangat baik. Hal yang pertama, ketika orang itu Allah berikan kesempatan untuk membaca kitab Allah. Setiap kita yang Allah kasih kemudahan untuk membaca Al-Quran, itu adalah hamba-hamba yang Allah kasih kemuliaan. Itu hanya pilihan. Ada satu survei bahwa orang Indonesia ya, ini pernah ada satu survei di Indonesia yang mayoritas muslim, itu ternyata yang bisa membaca Al-Quran, baru membaca ini, belum tentu dia rajin membaca Al-Quran, itu baru 28%. Artinya setiap 100 muslim ini yang bisa baca Quran 28 orang, yang 72-nya nggak bisa. Kan itu baru bisa, belum lagi nanti apakah setelah bisa dia rajin apa enggak. Makanya karunia yang paling besar ketika seorang hamba itu Allah kasih kesempatan untuk bisa baca Al-Quran, syukur-syukur itu rajin.
Kalau para ulama mengatakan al aslu fi wirdil muslim, yakni al aslu fi wirdil muslim, kalau dulu orang muslim itu standarnya an yakhtimal qur'ana fi kulli syahrin marrah, yaitu hukum asalnya orang muslim itu menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Berarti satu hari, satu malam, satu juz. Satu hari satu malam kan banyak, 24 jam, ya kan? Satu juz. Atau kalau dibuat per habis sholat, satu sekali sholat membaca dua lembar. Karena 10 juz itu sama dengan 10 lembar. Sebenarnya kalau sudah bacanya lancar itu nggak berat. Baca 1 juz kalau orang yang sudah lancar itu paling setengah jam, ya kan? 24 jam pakai untuk baca Quran setengah jam. Masih banyak nggak? Masih banyak kan? Jadi ketika orang itu Allah kasih karunia untuk bisa membaca, namanya tilawah Al-Quran. Jadi kalau membaca itu berlaku untuk Al-Quran dan selain Al-Quran, membaca qiraah. Tapi kalau tilawah, jadi ada qiraah, ada tilawah. Kalau qiraah itu bisa untuk Al-Quran dan selain Al-Quran. Tapi kalau tilawah itu khusus untuk Al-Quran. Jadi jangan salah. Saya mau tilawah majalah, boleh nggak gitu? Nggak. Saya mau tilawah berita. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Yang ada tilawah itu khusus untuk Al-Quran. Tapi kalau qiraah membaca yang lain, boleh Al-Quran, boleh selain Al-Quran. Jadi ketika orang itu dikasih kesempatan untuk membaca itu sudah karunia. Tapi tidak cukup. Yang kedua, setelah dia membaca, ketika seorang hamba itu Allah kasih kesempatan untuk mentadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun itu kitab Al-Quran, anzalnahu yang kami turunkannya, ilaika kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi. Ternyata Nabi Muhammad itu dikasih Al-Quran supaya beliau dan kita semua, terutama kita semua umat-umat, liyadabbaru, untuk menghayati, mentadaburi. Jadi membaca Al-Quran itu sudah pahalanya udah besar. Setiap huruf minimal 10 kebaikan. Tapi harus ditingkatkan. Tidak hanya mencukupkan yang penting sudah bisa bacanya, tapi harus meningkat. Setelah kita baca, kita kaji. Nah seperti ini nih, kita ngaji ayat-ayat Al-Quran, apalagi yang sering kita baca, yang sering kita hafalkan. Nah harusnya kita kaji, pelajari kayak sekarang ini. Kita hayati maknanya. Apakah sesudah dibaca, dihayati sudah cukup? Sudah cukup atau belum? Belum. Harus ditambahkan lagi setelah kita baca, kita fahami, kita hayati, kita amalkan. Kita sudah ngamalin Al-Quran atau belum? Sudah. Bukannya kita ngaji juga perintah Al-Quran. Sholat perintah Al-Quran. Melayani keluarga, memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, semua itu perintah Al-Quran. Jadi kita juga sudah mengamalkan, tapi kita harus terus. Dikatakan oleh para sahabat, termasuk Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dulu, kata beliau, kami dulu tidak mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pokoknya kita mempelajari 10 ayat, kata beliau, kami tidak akan nambah dulu sebelum kami betul-betul sudah sudah memahami dan sudah mengamalkan. Jadi memang beda ya, generasinya beda. Kalau kita zaman sekarang ini
anak-anak kita ya, kita termasuk ya, sudah banyak hafalannya, tapi kadang-kadang belum bisa memahami, belum bisa mengamalkan. Ya kita dengan segala kekurangannya ya bagus juga, daripada enggak sama sekali. Tapi harusnya jangan puas karena kita sudah paham atau kita sudah baca dan sudah paham, sudah bisa menghayati, tapi kita harus tingkatkan, harus terus ya. Jangan sampai ilmunya jalan tapi pengamalannya nol ya. Contoh umpamanya ayat tentang hijab, umpamanya seorang wanita rajin ngaji, tapi dia sendiri tidak konsisten, padahal perintahnya jelas ya dalam Al-Quran. Contoh umpamanya, harusnya kita membaca, menghayati, memahami, kemudian mengamalkan. Sekali lagi, setelah kita mengamalkan, apakah cukup? Kita harus tingkatkan juga. Kalau kita sudah bisa membaca, menghayati, mengamalkan, harusnya kita tingkatkan lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau Allah kasih 4 hal, dari yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Terus apa yang keduanya? Menghayati dan memahami. Ya, antaranya kita seperti ngaji. Setelah itu kita coba mengamalkan bertahap lah. Yang penting kita kalau belum bisa mengamalkan, jangan merasa bahwa itu satu kebenaran. Kita harus merasa, ya Allah, saya tahu nih hukumnya wajib, tapi saya belum bisa. Ya Allah, mohon maaf. Ya Allah, berikanlah pertolongan kami untuk bisa mengamal. Kayak gitu. Jangan sampai kita kemudian merasa sudah cukup. Setelah kita sudah bisa mengamalkan juga, kita sampaikan. Sampaikannya gimana, Ustaz? Apa saya harus jadi ustadzah ngajar ya? Enggak mesti harus begitu. Bertahap, minimal dimulai dari orang-orang terdekat. Kita contohkan kepada anak kita, nak, itu Al-Quran surat Al-Ahzab itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW disuruh untuk memerintahkan istrinya dan orang-orang mukmin supaya yudnina alaihinna min jalabibihinna, yaitu untuk apa? Memakai jilbab. Nah, kamu pakai jilbab, itu namanya sudah dakwah. Anaknya sudah mulai gede, kalau masih kecil sih ya, untuk pendidikan dilatih. Nanti supaya kalau udah gede dia sudah terbiasa pakai kerudung. Jadi seperti itu. Insya Allah ini sudah bagian dari orang-orang yang Allah kasihkan karunia yang luar biasa, membaca Al-Quran, memahami dan mentadaburi, mengamalkan, kemudian menyampaikan. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat apa sebelumnya? Sebelumnya surat An-Nas. Terus kita sekarang mundur jalannya dari 114 ayat surat terakhir, sekarang berarti 113. Boleh nggak Ustaz jalan mundur, Ustaz? Gimana itu, kan harusnya dari surat Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, terus kenapa Ustaz dari belakang jalan mundur dong? Nggak apa-apa. Karena Al-Quran itu Masya Allah, mau di bagian mana, yang mana saja, boleh, dan itu bagus. Allah SWT sudah memberikan garansi siapapun yang membaca Al-Quran, satu huruf minimal 10 kebaikan. Kalau kita bisa yang lengkap satu surat, pendek-pendek, namanya as-suwar al-mufassal, surat-surat yang pendek-pendek, boleh. Kita mengambil yang panjang, boleh. Kita mengambil sebagian saja, boleh, Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu apa yang kamu suka, yang mudah untuk kamu. Kalau kita baca Al-Quran, milih. Tapi bagusnya adil, karena Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Kalau bisa semua dibaca, ya kan? Jangan yang idaman mulu. Yang paling disukai yang pendek-pendek. Trikul. Trikul, tahu nggak trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah, itu namanya trikul. 3 in 1.
Ya kasihan juga yang lain, walaupun juga bagus ya. Bagian manapun ayat-ayat Al-Quran itu, Masya Allah, itu keberkahan. Karena ini firman Allah, wahyu dari Allah. Baik, jadi kita akan mengajinya dari ayat 104, surat 114 ke surat 113. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini sebetulnya satu pasangan yang biasanya tidak terpisahkan. Makanya para ulama menyebutkan surat ini dengan sebutan apa? Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain artinya surat minta perlindungan, surat atau dua surat perlindungan. Namanya Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Kenapa ini kok disebut dua surat perlindungan? Karena surat ini ada sebab nuzulnya, sebab turunnya surat ini itu adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadikan ini sebagai perlindungan dari apa? Dari sihir. Kita sudah baca, kita singgung sebelumnya, di antara sebab turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu karena Nabi Muhammad itu pernah disihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsam. Ini Labid bin Al-Aqsam itu orang Yahudi menyihir Nabi Muhammad. Kok bisa ya Nabi Muhammad kok bisa kena sihir? Ya, Nabi Muhammad kena sihir itu karena beliau itu dari sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya Nabi Muhammad itu katakan Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad itu juga manusia, makanya ada hal-hal yang sifatnya manusiawi. Contoh, beliau juga lapar, maka makan. Beliau juga haus, maka minum. Beliau juga kadang sakit, ya kan? Beliau juga kadang apa? Ya seperti dari sisi kemanusiaannya sama dengan kita dalam hal-hal tertentu, tapi tidak sampai sifat-sifat kemanusiaan itu mengurangi atau menghilangkan kemuliaan beliau sebagai seorang nabi. Sakit maunya juga nggak sangat parah sampai maunya nggak sadar, dia nggak kayak gitu juga. Jadi memang makanya kata beliau, nahnu ya dalam Al-Quran namanya surat akhir surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun, sungguhnya saya itu manusia, mithlukum seperti kalian. Kenapa manusia seperti kita? Ya karena beliau itu diutus untuk menjadi teladan. Kalau teladannya itu dari kalangan manusia, kita nggak punya alasan untuk tidak bisa mencontoh, ya. Tapi kalau mamanya Nabi Muhammad itu dari kalangan malaikat, nanti kita punya alasan. Iyalah Nabi Muhammad baik, orang malaikat. Nabi Muhammad ya begitu bisa aja, orang namanya juga malaikat. Nah, kita kan manusia. Tapi dengan Nabi Muhammad sebagai manusia dan punya sifat-sifat yang mirip dengan kita, maka bagi kita tidak ada alasan untuk tidak meneladani beliau. Terus bagaimana meneladannya, Ustaz? Fattaqullaha mastata'tum. Meneladani yang memang kita mampu. Kalau yang tidak mampu, kalau dalam perintah itu lakukanlah semampu yang kita bisa. Kalau larangan tinggalkanlah. Begitu juga. Kita disuruh meneladani Muhammad dalam hal-hal tertentu, tapi semaksimal yang kita mampu. Pokoknya kita bisa meneladani berapa persen dari akhlak Nabi, karena Muhammad itu begitu baik, nggak ada cacatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau ya Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Ya kita harus meneladani beliau, tapi semaksimal kita bisa. Mungkin kita baru bisa 10%-nya,
15%-nya. Di luar kemampuan kita, ya kita insya Allah tidak dituntut mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu pernah disihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin Al-Aqsa. Setelah itu Nabi Muhammad itu yukhayyalu, seolah-olah itu beliau itu seperti terbayang-bayang setelah kena sihir, melakukan sesuatu padahal tidak, merasa mendatangi istrinya padahal tidak, begitu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat ini, kemudian diruqyah dengan ayat ini. Dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, lalu diketemukan sihirnya itu dalam bukulan, dalam ikatan, disimpan di dalam sumur tua. Ada ceritanya, itu namanya asbabun nuzul. Jadi kalau ada ayat yang turunnya dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu, oleh sebab tertentu, sebabnya namanya asbabun nuzul. Terus Ustaz, apakah semua ayat ada asbabun nuzulnya? Tidak harus. Boleh ayat itu sekonyong-konyong Allah ingin memberikan perintah atau larangan atau aturan, sudah. Boleh seperti itu. Tapi boleh jadi karena ada pertanyaan, ada peristiwa tertentu, ada masalah kayak ada sihir, lalu Allah ingin memberikan solusi, diberikan turunkan ayat. Kalau yang seperti itu namanya ada ayat asbabun nuzul. Lebih banyak yang mana yang ada sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat, sama yang tidak? Menurut ibu banyak mana? Ayo. Lebih banyak yang mana dari Al-Quran itu yang dilatar belakangi dengan asbabun nuzul, sebab ada turunnya ayat, dengan yang tidak ada latar belakangnya? Lebih banyak mana menurut ibu? Lebih banyak yang tidak ada. Karena memang Allah sendiri yang berkehendak. Allah pengen ngasih aturan, turunkan ayat. Allah pengen ini, terserah. Nah, sedangkan yang ada asbabun nuzul itu adalah latar belakang peristiwa tadi. Nabi Muhammad disihir, lalu Allah ingin memberikan obatnya, diruqyah dengan diturunkan ayat. Atau Nabi Muhammad ditanya sesuatu oleh masyarakatnya, Nabi Muhammad gak bisa, lalu diturunkan ayat. Itu namanya ayat-ayat yang mempunyai latar belakang asbabun nuzul. Berarti kalau gitu surat Al-Falaq dan An-Nas ini termasuk punya asbabun nuzul. Tapi enggak spesifik ya, bahwa walaupun dilatar belakangi dengan sebab-sebab tertentu, bukan berarti hanya berlakunya hanya itu. Umpamanya berarti surat Al-Falaq dan An-Nas itu karena dilatar belakangi oleh disihirnya Nabi Muhammad, berarti berlaku untuk Nabi Muhammad saja? Enggak. Itu berlaku untuk semua. Makanya kaidah dalam tafsir itu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ayat-ayat ini itu berlaku secara umum, bukan dikhususkan karena sebab. Karena disebabkan tertentu berarti ini hanya untuk mengobati sihirnya Nabi Muhammad. Tapi karena berlaku umum, setiap sekarang ini pun kita boleh menjadikan ayat ini sebagai perlindungan dari sihir, perlindungan dari gangguan orang, gangguan jin, gangguan setan. Sampai kita mau tidur saja disuruh membaca surat apa? Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke tubuh. Jadi artinya ini berlaku untuk umum, walaupun ada sebab nuzulnya itu untuk Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, dari sebab ini kemudian Allah turunkan 2 surat perlindungan, yaitu surat Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas. Yang An-Nasnya sudah kita kaji pertemuan sebelumnya. Berarti sekarang kita membaca Al-Falaqnya. Baik, kita baca dulu. Saya membaca biar berkah ya. Kemudian ibu ngikutin sesudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kebaikan dari setiap huruf, bahkan setiap titik yang ada dalam Al-Qur'an yang kita baca. Baik. Wahia makkiyah nuzilat ba'da suratil fil. Dari sisi penggolongan surat Al-Falaq ini surat makkiyah. Masih ingat surat makkiyah? Surat yang dinisbatkan kepada Mekah. Berarti ketika Nabi Muhammad masih di Mekah berarti belum hijrah. Ini turunnya ketika Nabi Muhammad di Mekah. Makanya definisinya bisa surat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad di Mekah, bisa juga diturunkan sebelum hijrah. Lebih tepat sebelum hijrah. Kenapa? Karena ada ayat yang turunnya ketika Nabi Muhammad di Mekah tapi namanya tetap ayat madaniyah. Kenapa? Karena sesudah hijrah. Jadi setelah hijrah Nabi Muhammad 8 tahun membangun kekuatan dengan umat Islam di Madinah. Kemudian setelah tahun ke-8 beliau tuh merebut kembali kota Mekah. Setelah merebut kembali beliau sudah menguasai Mekah, ada ayat lagi yang turun. Jadi walaupun beliau ini ada di Mekah, tapi tetap saja ayat ini namanya ayat madaniyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah hijrah. Masya Allah ya. Jadi dinisbatkan kepada Mekah, tapi yang lebih tepatnya karena beliau belum hijrah. Kalau ada ayat madaniyah berarti dinisbatkan kepada Madinah, tapi lebih tepatnya adalah setelah beliau hijrah. Baik. Nuzilat ba'da suratil fil. Ini turunnya sesudah surat Al-Fil. Ini kan menunjukkan bahwa kita ngajinya boleh nggak berurut, karena sebetulnya turunnya ayat Al-Quran pun nggak seperti urutan yang ada dalam Al-Quran, ya kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus apalagi Al-An'am, terus itu ke Al-A'raf, terus itu ternyata urutan yang ada dalam Al-Quran. Tapi turunnya kepada Nabi Muhammad itu ternyata urutannya tidak seperti itu. Seperti ini disebutkan bahwa surat Al-Fil ini turunnya bukan sesudah surat Al-Ikhlas. Kalau urutannya kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas 112, terus Al-Falaq 113, An-Nas 114. Nah, itu urutan dalam mushaf. Tapi ternyata urutan turunnya kepada Nabi Muhammad ini surat Al-Falaq ini sesudah surat Al-Fil. Nah, udah pinter kan? Sekarang udah pinter nih. Berarti kalau gitu boleh saja kita ngaji bagian mana? Boleh ngajinya sambil urutannya mundur, bukan ngaji sambil mundur. Kalau ngaji mundur nggak boleh ya. Kita urutannya boleh mundur. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Ini kalau versi Indonesia. Sebenarnya Rahman dan Rahim itu sama-sama sifat Allah yang menunjukkan Allah itu Maha Rahman. Nah saja kalau Ar-Rahman itu lebih umum. Rahmat Allah
di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah yang lebih khusus, yaitu rahmat Allah hanya kepada orang-orang yang beriman. Berarti kapan? Di akhirat. Begitu ada yang mengartikan, ahli tafsir yang mengartikan seperti itu. Kalau Ar-Rahman itu umum untuk orang muslim dan non muslim, maka jangan heran kalau orang non muslim walaupun nggak beribadah, bahkan kadang-kadang mencaci kitab Allah, mencaci Islam, mencaci Nabi Muhammad, tapi masih Allah kasih apa? Rizkinya lancar ya, kasih kemudahan, nggak disiksa langsung di dunia ini. Kenapa? Karena itu rahmat Allah yang berlaku umum untuk orang muslim dan orang non muslim. Tapi kalau di akhirat nggak ada cerita itu lagi. Kalau di akhirat itu hanya untuk orang-orang yang beriman, orang muslim. Ya, karena memang sudah dikasih kesempatan sekarang nih di dunia. Nah, kita lanjutkan. Qul itu artinya katakanlah. Ini berarti sebetulnya adalah Allah SWT yang menyuruh. Qul katakanlah. Yang disuruh sebetulnya siapa? Yang disuruh untuk berkata siapa ya? Disuruh untuk berkata Nabi Muhammad. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakan apa? A'udzu, aku berlindung bi rabbil falaq. Bi rabbi dengan atau kepada Rabb. Rabb itu Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang melakukan, memberi rizki. Apalagi nah, kalau kita sakit yang menyembuhkan. Ya, jadi yang menciptakan, yang mengatur, yang semuanya itu disebutkan dengan istilah Rabb. Makanya ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dari sisi perbuatan, bahwa yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, yang menjadikan orang sukses, semua itu adalah Allah. Namanya rububiyah. Jadi kita berlindung kepada Allah Rabb ya, yang menciptakan, yang mengatur, yang mempunyai, yang menguasai. Al-Falaq. Al-Falaq itu apa? Para ahli tafsir sebetulnya kalau dari sisi bahasa Al-Falaq itu artinya yang apa? Yang pecah, yang kalau umpamanya kita ngelihat ada sebenih biji, kemudian disiram air, lama-lama tumbuh, kemudian pecah, gitu kan? Nah, tapi di sini ini kalau dari sisi bahasa, tapi dalam tafsir ini al-falaq diartikan waktu subuh. Kenapa? Karena ibaratnya itu tadinya gelap, ya, gelap gulita, kemudian seolah-olah itu pecah, kemudian menyebar cahaya ya. Jadi kalau pagi hari seolah-olah itu hari ini yang dari kebekuannya, dari kegelapannya itu sudah memancar. Makanya al-falaq itu diartikan subuh. Nah, coba kita baca qul a'udzu birabbil falaq ay asta'idzu birabbil makhluqat wa mubdi'il kainat min kulli adan wa syarrin yusibuni min makhluqin min makhluqatihi. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi Tuhan yang menguasai al-falaq. Tuhannya al-falaq. Al-falaq artinya di sini waktu subuh. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berlindung kepada Tuhannya al-falaq. Berlindung dari apa? Min syarri. Min artinya dari. Syarri kejahatan, keburukan,
Min syarri, dari kejahatan, dari keburukan. Ma artinya apa? Apa-apa saja. Ma itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim mausul yang menunjukkan makna umum, apa saja. Untuk yang berakal, yang tidak berakal, yang hidup, yang mati, yang fisik dan non fisik, itu diganti dengan istilah ma. Jadi ma itu artinya menunjukkan sangat umum. Min syarri ma, dari apa-apa, khalaq, yang Allah ciptakan. Jadi Nabi Muhammad disuruh berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Berlindung dari apa? Dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Berarti ciptaan Allah banyak nggak? Banyak. Kita bisa kategorikan ciptaan Allah apa saja. Ada yang Allah ciptakan memang hanya untuk kebaikan-kebaikan saja. Contohnya apa? Allah ciptakan malaikat. Malaikat tuh nggak ada yang jahat. Semuanya adalah baik. Alaiha malaikatun shidadun la ghalidun shidadun la alaiha malaikatun hiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ciptakan malaikat itu la ya'suna Allah, tidak ada yang durhaka kepada Allah. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan pasti dia ikuti. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi enggak pernah ada malaikat yang durhaka. Jadi malaikat Allah ciptakan semuanya hanya untuk kebaikan. Ya kan? Ada lagi Allah ciptakan apa? Sesuatu yang hanya kejahatan melulu. Apa itu? Yang Allah ciptakan hanya untuk membawa kejahatan apa? Setan. Jadi ada yang Allah ciptakan untuk kebaikan saja. Ada yang Allah ciptakan untuk mendatangkan kejahatan saja. Setan untuk menggoda manusia, untuk membawa keburukan. Tapi ada yang Allah ciptakan apa? Kadang membawa kebaikan, kadang membawa keburukan. Apa itu? Setan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Dari ada setan golongan jin, ada golongan manusia. Jin dan manusia itu termasuk. Jin juga kadang ada baiknya juga. Jadi jin dan manusia itu punya potensi untuk baik, tapi bisa juga potensi untuk jahat. Kemudian ada yang benda-benda. Jadi dari golongan jin, malaikat, ada manusia, benda-benda, hewan, itu semua itu adalah ciptaan Allah. Kata Allah SWT, wahai Nabi Muhammad, berlindunglah kamu kepada Allah dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Tadi yang Allah ciptakan itu begitu banyaknya. Ada yang memang spesial baik-baik semua, ada yang jahat-jahat semua, ada yang kadang baik, kadang jahat. Ada yang sifatnya bukan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu ada baiknya, ada buruknya. Nah, kita disuruh minta perlindungan, sebagaimana Nabi Muhammad diminta untuk berlindung juga dari setiap yang Allah ciptakan yang jahat-jahatnya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Nah, berarti kalau begitu ini sangat umum. Sangat umum karena apa saja yang bisa mendatangkan kejahatan kita minta berlindung kepada Allah. Baik itu manusia, itu hewan, itu tumbuh-tumbuhan, itu benda-benda, itu ada yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Itu semua apa saja yang mendatangkan keburukan kita disuruh untuk berlindung. Nah, setelah disebutkan secara umum, kan seharusnya kalau sesuatu yang umum itu sudah mencakup yang khusus. Ya. Para jamaah berarti umum.
Hadirin dan hadirat, berarti ini umum, semua sudah disebutkan karena semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tapi nanti disebutkan lagi secara khusus, wabil khusus bapak ustadz ini, wabil khusus ustadzah hajah ini, disebutkan lagi. Itu namanya, kalau dalam bahasa namanya takhsis, mengkhususkan, mengeluarkan sesuatu yang khusus dari yang bersifat umum. Nah, tadi kita minta perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan apa saja. Tapi ada yang disebutkan secara khusus sesudahnya. Wa min, dan dari syarri. Apa tadi syarri? Kejahatan. Wa min syarri, dan di kejahatan ghasiqin. Ghasiqin artinya malam. Idza waqab, ketika sudah gelap gulita. Jadi kan tadi sudah disebutkan kejahatan apa saja kita minta perlindungan kepada Allah. Tapi Allah ini masih menyebutkan secara khusus, yaitu malam. Kan malam termasuk tadi apa saja kan? Disebutkan tadi semua yang mendatangkan kejahatan kita minta perlindungan. Tapi kenapa malam ini disebutkan secara khusus, disebutkan lagi? Nah, pasti punya maksud, punya makna. Kenapa sih? Kan tadi sudah cukup disebutkan semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Malam juga termasuk. Kenapa disebutkan lagi? Kita akan baca. Aywa min syarril laili, yaitu dari kejahatan malam. Idza dakhala bi dhalamihi, ketika sudah masuk dalam kegelapannya, itu malam kalau sudah gelap. Wal lailu idza kana ala tilkal hal, malam apabila sudah keadaan seperti itu, mau sudah gelap banget, kana mukhawifan, itu sangat menakutkan. Ba'ithan ala rohbah, itu bisa juga membangkitkan keinginan kepada keburukan. Jadi disebutkan, kenapa sih disebutkan malam? Kenapa nggak disebutkan siang atau sore? Ya secara umum siang juga ada orang berbuat jahat, sore juga banyak orang berbuat jahat. Tapi malam ini lebih dominan, lebih punya potensi untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena gelap. Salah satu orang kalau mau melakukan kejahatan itu nggak mau kan karena ada malu kelihatan kan. Tapi kalau gelap-gelap, ya kan, jadi nggak malu. Ya, potensi untuk melakukan kejahatan itu ya, malam. Di samping itu juga malam hari itu memang potensi terjadinya berbagai macam kejahatan. Orang melakukan sihir biasanya malam. Tukang sihir itu kerjanya malam. Nenek-nenek sihir itu malam-malam begadang, gitu kan? Ya seperti itu. Memang kalau kita, apakah benar itu kalau yang diceritakan di film-film ya? Begitu, malam-malam. Sampai kalau di kampung kami itu kalau dulu waktu masih kecil itu, kalau ada pilihan lurah atau pilihan itu kan, orang pada begadang. Karena mereka katanya melakukan serangannya itu malam, nyihir gitu kan. Jadi memang malam itu punya potensi untuk terjadinya kejahatan. Orang mau mencuri, merampok, berbagai macam kegiatan maksiat, mau ya tempat-tempat maksiat, orang mau mabuk, mau apa, dugem apa, itu kebanyakan apa? Malam. Di samping makanya malam itu karena potensi untuk melakukan kejahatan, apabila ada orang dibangun malam itu dia melakukan kebaikan, itu nilainya akan berbeda. Kalau orang masih rame-rame, banyak yang lihat, banyak yang ngajakin, mau ngaji diajak, ayo ma, ayo bu, itu. Nah kalau seperti itu melakukan kebaikan ya ringan karena banyak temennya. Tapi kalau udah yang lain lagi pada tidur semua, atau yang orang jahat lagi bermaksiat, kita bangun untuk sholat malam, pasti itu suatu hal yang berat, yang istimewa. Makanya pahalanya, fadilahnya itu akan lebih besar.
Nah, ini disebutkan bahwa malam ini juga termasuk kita minta perlindungan secara khusus dari kejahatan malam. Kenapa? Karena malam ini punya potensi terjadi banyak kejahatan. Idza waqab, ketika gelap gulita. Ya, kalau zaman dulu mungkin ya ketika ayat-ayat ini turun mesti kalau malam itu ya orang kan kalau zaman dulu belum banyak listrik ya kan, belum ada listrik kali ya. Adanya kalau lampu sentir gitu, kalau udah mau tidur ya matikan, kalau nggak bisa kebakaran itu, ya kan, gelap. Jadi kalau zaman dulu memang kalau dibilang malam ya betul-betul malam, gelap sekali, apalagi kalau nggak ada bulan purnama ya. Kalau sekarang sih kadang-kadang udah kita orang sekarang zaman sekarang ini gelap, malah nggak kelihatan itu. Kita lagi di mall atau di mana itu di luar lagi hujan deras banget, kita nggak tahu gitu, ya kan? Nah, baik, kita lanjutkan. Wa min syarri. Jadi di samping kita disebutkan secara khusus minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam, ada lagi yang punya potensi untuk melakukan kejahatan yang berbahaya juga. Wa min syarri, dan dari kejahatan an-naffathat. An-naffathat itu adalah wanita-wanita yang meniupkan sihir. Kenapa sih disebutkan wanita-wanita, nggak bapak-bapak tukang sihir? Emang ibu-ibu tukang nyihir? Bisa juga ibu-ibu memang bisa menyihir ya. Ibu-ibu banyak bisa menyihir ya, terutama nyihir bapak-bapak. Kalau udah kena rayuan ibu-ibu udah kesihir nih bapak nih. Ya, jadi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan, bukan berarti kalau yang bisa nyihir hanya ibu-ibu saja, tapi pasti setiap ayat yang Allah berikan, yang Allah turunkan ini, ketika disebutkan maksudnya itu pasti ada maksud tertentu. Kenapa tadi malam disebutkan secara khusus padahal sudah disebutkan secara umum? Semua ciptaan Allah itu punya potensi untuk melakukan kejahatan atau ada jahatnya. Tapi malam disebutkan secara khusus karena apa? Karena malam ternyata memang punya potensi besar orang melakukan kejahatan. Hewan-hewan buas apapun malam hari itu berbahaya. Kemudian termasuk juga disebutkan secara khusus di sini adalah kejahatan wanita-wanita yang meniupkan sihir fil uqad, di dalam buhul-buhul. Buhul itu ikatan. Jadi kalau kita ada tali kemudian diikat ini namanya buhul. Nah, digambarkan kenapa sih ada para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab kenapa yang disebutkan wanita. Pertama, boleh jadi memang pada waktu itu umumnya para tukang sihir itu adalah wanita, boleh jadi. Makanya sampai sekarang itu ada nini pelet, ya kan? Sampai sekarang itu kalau kita lihat film-film horor itu yang digambarkan tukang sihirnya ada, kalau nggak kakek-kakek berjenggotnya itu adalah nenek-nenek sihir, ya kan? Ya kan? Itu tentu saja. Pertama boleh jadi memang karena ayat-ayat Al-Quran ini biasanya turun bisa juga tadi ada sebab nuzul, sebab turunnya. Boleh jadi saat itu umumnya yang melakukan sihir itu adalah nenek-nenek, ibu-ibu tukang sihir. Boleh jadi. Dan ternyata memang kalau secara empiris memang ya kita lihat dalam kenyataannya cerita nenek sihir, nenek pelet, apalagi ini ya macam-macam itu menggambarkan nenek jahat. Sampai ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu dipanggil-panggil sama nenek-nenek tua, nggak kakek-kakek tapi nenek-nenek. Kayak nenek-nenek udah ompong, wajahnya sudah keriput, kemudian kelihatan bersolek, menor banget tuh manggil-manggil Muhammad. Kukunya panjang-panjang kali, Muhammad, nenek-nenek kan. Terus kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, jangan hiraukan panggilan itu. Itu adalah gambaran
dunia. Dunia itu sebenarnya sudah tua. Tua tapi masih didempul sana dempul sini, padahal tetap aja namanya dunia aja kita kan gitu. Dunia kan sekarang Nabi Muhammad aja diutus ibarat hari itu sudah asar. Setelah Nabi Muhammad ke sini berarti sudah semakin sore. Kalau udah maghrib itu artinya selesai hari, berarti udah dekat kiamat ya. Kiamat sudah dekat. Nah, itu digambarkan oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu, gambarannya itu dunia. Jadi memang kadang-kadang dunia tukang sihir itu digambarkan seorang nenek-nenek tua. Maka termasuk di sini dalam surat Al-Falaq ini Allah gambarkan kita disuruh minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, ibu-ibu tukang sihir yang meniupkan sihirnya di dalam buhul-buhul. Ini kita langsung imajinasi kita langsung terbayang itu kalau disebutkan wanita-wanita tukang sihir, langsung kita bayang itu nenek-nenek tua itu kan ya. Lagi ngapain dia kan gitu ya, memang begitu. Nah, padahal nggak mesti orang tukang sihir nggak selalu wanita, tapi ini digambarkan seperti itu, mungkin mayoritas. Yang kedua, menurut para ahli, sihir yang dilakukan oleh orang wanita itu lebih ampuh. Tapi bukan di sini ya. Jadi kalau ibu-ibu mau jadi tukang sihir itu sihirnya lebih ampuh, lebih kuat. Percaya nggak? Kenapa? Karena yang namanya sihir menyihir itu adalah kerjasama dengan setan. Setan itu mainnya adalah emosi, perasaan. Apa namanya? Biasanya ibu-ibu tuh lebih baperan, bener nggak? Jangan marah ya Bu ya. Jadi kalau masalah perasaan, emosi itu memang ibu. Kalau bapak-bapak itu kan biasanya nggak, kurang perasaan ya. Mohon maaf ya. Bapak itu kadang-kadang ketegaan dan sebagainya itu. Memang sudah masing-masing kelebihan. Sehingga kenapa tukang sihir kalau wanita itu lebih ampuh? Karena mereka itu secara ini betul-betul bisa. Kalau umpamanya orang lagi marah, itu betul-betul juga. Kalau seorang wanita itu marah itu betul-betul sudah tidak terkontrol lagi, ya kan? Sehingga kalau dia kerjasama dengan setan nyihir itu, mungkin udah tega banget atau gimana ya? Kecuali yang rajin ngaji ya, enggak ya? Insyaallah. Oh ya, ibu. Jadi intinya bahwa boleh jadi kenapa ini disebutkan wanita-wanita tukang sihir, karena memang kata orang yang paham ini bukan sembarang, ini ahli ilmu mengatakan bahwa sihir yang dilakukan oleh wanita itu jauh lebih kuat, lebih ampuh. Kenapa? Karena namanya menyihir itu adalah kerjasama dengan setan, dengan nafsu, dengan